Yu Daoseng tiba-tiba merasakan sentuhan ketenangan dalam suara Qin Yichen. Pada saat itu, Yu Daoseng merasakan ledakan keberanian di hatinya, karena dia tahu bahwa yang harus dia hadapi adalah harapan dari penguasa cahaya. Meskipun Lord of Light tidak mengatakan apa-apa lagi tentang kompetisi ini, makna mendalamnya hampir tertulis di atas kertas. Karena beberapa kecelakaan, mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Tetapi di bawah kendali penguasa cahaya, mereka kembali ke sini pada hari terakhir, dan kembali ke panggung yang telah mereka persiapkan sejak lama. Apalagi waktu yang dipilih adalah hari terakhir yang mereka rencanakan untuk dieksekusi. Yu Daoseng bahkan punya tebakan. Semua ini tampaknya berada dalam pengaturan Lord of Light. Karena mereka benar-benar tidak dapat menahan serangan berulang dari kota-kota terapung ini, 20 hari sudah cukup untuk menguras seluruh hati mereka. Tetapi penguasa cahaya menggunakan sedikit kontradiksi untuk membawa mereka pergi, menghindari bagian tersulit dari keseluruhan rencana. Jika Anda bersikeras bahwa itu adalah kebetulan, itu akan menjadi terlalu kebetulan. Ini jelas tidak sesuai dengan harapan Zhao Wuling untuk orang yang berlatih. Belum lagi, orang yang mendominasi semua ini bukanlah orang lain, tetapi penguasa cahaya. Master cahaya yang mengendalikan segalanya dan berdiri di atas semua orang. Yu Daoseng mengepalkan tinjunya dan menundukkan kepalanya dengan tajam, matanya penuh cahaya. Kali ini, penguasa cahaya tidak boleh kecewa. Hati Yu Daoseng meraung, dan kekuatan yang muncul entah dari mana menopang tubuhnya dan maju satu langkah. Han Sanjian, jangan berpikir bahwa jika kamu memiliki kekuatan, aku akan takut padamu. Jika kamu tidak meninggalkan kompetisi hari ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dengan kekuatan yang begitu rendah, raungan seperti itu meletus. Meskipun suaranya bergetar, itu tidak menyembunyikan momentum di dalamnya. Setelah raungan ini, mata Yu Daoseng menyapu semua orang di dekatnya. Kebohongan hari ini adalah semua musuh bebuyutanku selama sisa hidupku, dan aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Dalam 2 kalimat, sebagian besar orang yang hadir secara langsung dianggap sebagai lawan, dan kekuatan rendah Yu Daoseng jelas tidak cukup untuk mendukungnya melakukan ini. Dia membuat janji untuk masa depannya. Seperti yang dilakukan Qin Yichen, dia memiliki keberanian untuk tidak meninggalkan jalan keluar. Setelah 2 geraman rendah, Yu Daoseng memberi perintah. Unggul. Begitu Tom Wolf mendengar perintah ini, dia segera bergegas ke depan, dan kecepatannya cepat, dan dia berada di depan Han Sanjian dalam sekejap. Memotong. Han Sanjian juga sedikit terkejut dengan auman Yu Daoseng, dan sedikit terlambat ketika dia mengetahui bahwa serigala makam bergerak. Sekarang cakar berada di depannya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sisinya, membungkus tubuhnya dengan kuat. Han Sanjian ini bukan nama sebenarnya, tapi ringkasan tingkat tinggi dari metode bertarungnya. Total hanya ada 3 pedang. Pada saat yang sama, ini juga merupakan pujian tertinggi untuk Han Sanjian. Hanya membutuhkan 3 pedang untuk membuat ketenaran di kota terapung. Sekarang pedang pertama ini terutama bersifat defensif, dan itu juga satu-satunya alat pertahanannya. Bilahnya tampak tumbuh dari tubuhnya, dan bilahnya yang tajam bertemu dengan cakar serigala makam. Melihat serigala makam sudah dekat, kedua belah pihak hanya berjarak 3 langkah. Sudut mulut Han Sanjian sedikit terangkat. Tidak peduli seberapa ganas binatang itu hanya binatang buas, dan tidak bisa mempelajari keterampilan bertarung. Sekarang kecepatan serigala makam terlalu cepat, dia meluncurkan gerakan pedang, dan serigala makam telah tiba di depannya sebelum dia sepenuhnya termotivasi. Han Sanjian punya alasan untuk percaya bahwa langkahnya adalah langkah pamungkas. Utusan surgawi Gotham Jin mengangguk berulang kali. Seperti yang diharapkan dari Han Sanjian, dalam kasus serangan mendadak lawan, itu adalah banyak pengalaman tempur untuk dapat menggunakan metode ini untuk bertemu musuh dengan santai. Mendengarkan fakta bahwa penguasa kota angin terlambat dan tiba di sisi Gotham Jin, itu bertepatan dengan dimulainya perang. Dia tidak banyak berpikir, hanya mengikuti kata-kata Gotham Jin dan menamparkan kepalanya dengan keras. Sial, kenapa aku tidak memikirkan cara sederhana untuk memecahkannya? Itu pasti ide yang bagus untuk menunggu sampai berhasil. Utusan Dewa Gotham Jin melihat ke belakang dan mendengarkan Tuan Kota Feng, dan tersenyum penuh pengertian. Apakah kamu juga tertarik? Mendengar Master Kota Angin batuk ringan. Bagaimana saya bisa melewatkan pertempuran semacam ini? Jika saya tidak memberi anak-anak nakal itu pengalaman dalam pertempuran, mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka kalah. Itu tidak memalukan. Setelah dia selesai berbicara, Tuan Kota Ting Feng mengalihkan perhatiannya kembali ke dua sisi perang. Apa yang baru saja dia katakan hanyalah alasan. Alasan yang memungkinkan dia untuk tinggal bersama utusan Dewa Gotham Jin untuk menonton drama itu. Meskipun dia telah menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Yu Daoseng dan yang lainnya. Tetapi sekarang, dia masih memiliki perintah dari penguasa cahaya yang belum selesai. Dalam pertempuran ini, yang terpenting bukanlah konfrontasi antara Yu Daoseng dan Han Sanjian.
Itu adalah pendapat utusan Tuhan Gotham Jin dan yang lainnya. Ini sangat penting. Qin Yichen perlu tahu pada saat pertama. Memikirkannya. Dan satu-satunya yang dapat mengambil tanggung jawab ini adalah mendengarkan Master Kota Feng Feng. Lihat. Apa yang baru saja terjadi. Keheranan para dewa di sekitarnya membawa perhatian Gotham Jin kembali ke langit. Saya melihat Han Sanjian melarikan diri di langit dengan panik. Menghindari serangan serigala makam. Dan serigala makam mengikuti dengan cermat. Membuat Han Sanjian tidak punya waktu untuk beristirahat. Apa yang telah terjadi? Tuhan membuat Gotham Jin tercengang. Ini hanya upaya sesaat. Apa yang saya lewatkan? Baru saja serigala melewati bilahnya. Dan bilah itu sepertinya tidak ada. Utusan Dewa Gotham Jin mendengarkan dengan bingung dan berbalik untuk melihat ke langit. Saya melihat wajah serius Han Sanjian. Melambaikan pisau tajam di tangannya. Terus-menerus mendorong serigala makam di depannya. Tidak hanya utusan ilahi Gotham Jin. Tetapi bahkan dia bingung. Pada saat serigala makam menyerang. Asap putih kecil tiba-tiba naik dari tubuhnya. Dan kemudian melewati formasi pedangnya dan langsung datang kepadanya. Jika bukan karena respon cepat dan respon segera, maka situasinya pasti sangat buruk, dan mungkin untuk ditekan sepanjang waktu. Lagi pula, serigala makam terlalu kejam untuk diserang, dan dia tidak punya waktu untuk menghadapinya sama sekali. Menyerang putaran demi putaran, seperti ombak, tanpa akhir. Membubarkan. Melihat waktu serangan serigala makam, Han Sanjian mengeluarkan raungan rendah, dan puluhan pedang terbentuk dari udara tipis. Mereka mengikuti rute yang sering dikejar serigala makam sebelumnya. Saat berikutnya, serigala makam memang muncul. Tetapi seperti sebelumnya, dia benar-benar mengabaikan caranya. Dan bilahnya sepertinya tidak ada. Adegan aneh seperti itu membuat hati Han Sanjian sangat serius. Apa yang terjadi? Serigala ini terlalu licik. Setelah ujian ini, Han Sanjian berhenti berkelahi dan mundur lagi dan lagi untuk mengulur waktu bagi dirinya untuk berkumpul kembali. Setelah akhirnya mendapatkan sedikit waktu bernapas, Han Sanjian melihat serigala makam yang berhenti, dan tiba-tiba terkejut.